Mengapa sih kita harus menjaga pikiran kita agar selalu melimpah uang? Ya, karena dengan kita menjaga pikiran kita, itu kita akan menjadi seseorang yang punya komitmen. Jadi memang kita berkomitmen kepada diri kita sendiri. Mungkin ada orang yang dia bilang bahwa kita adalah orang yang sia-sia dalam melakukan prosesnya. Ya biar aja. Atau bahkan pernah ada orang yang bilang bahwa masa proses terus, gak selesai-selesai. Itu biasanya orang-orang yang dia pengennya sesuatu tuh cepat ya. Saat kita gak terpengaruh dengan mereka, ya kita akan menjadi orang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi impian kita. Tapi kalau kita terlena dengan kata-kata orang itu dan kita terbuai dengan apa yang menjadi ya mungkin narasi-narasi yang menyesatkan diri kita, ya sudah, mending kita jadi bagian dari mereka yang hidupnya gitu-gitu aja, gak pernah berubah. Jadi yang namanya proses itu berbagai hal ya, berbagai macam. Ada yang cepat, ada yang enggak. Terus kadang kita di rumah, kita nggak kemana-mana, kita hanya orangnya ya mungkin karena pekerjaan kita online, kita dianggap orang yang malas. Itu bukan sesuatu yang harusnya menghambat kita. Tunjukkan aja kepada orang-orang kalau kita bisa. Memang akan terjadi sebuah fluktuasi ya, naik turun, tapi kalau kita konsisten di situ, kita menjadi orang yang memegang teguh apa yang menjadi tujuan kita, ya kita akan menjadi orang yang benar-benar maju dan kita menjadi seseorang yang memang bisa menjadi apa yang kita impikan. Kita menjadi orang yang memang benar-benar seseorang. Jadi bukan hanya katanya-katanya ya. Ada orang yang bilang bahwa katanya lu begini, ternyata itu gak bakal bisa. Ingat lu siapa, apa pendidikanmu, apa latar belakangmu. Nah, abaikan aja. Kesuksesan itu adalah hak setiap orang ya. Saya jadi ingat salah satu nasihat dari ya orang hebat ya. Dia bilang, buatlah rencana hidupmu sendiri atau selamanya kamu akan menjadi bagian dari rencana hidup orang lain. Nah, itu kata-kata yang menohok banget dan itu bisa menjadikan sebuah dorongan ya. Karena apa? Kita ambil kesimpulan dari situ. Memang hidup mau seperti apa adalah hak kita. Gak ada seorang pun yang boleh melarang kita, yang menghambat kita. Itu gak boleh. Kita harus menjadi seseorang yang memang ya selalu maju dalam kehidupan. Terutama bagi diri kita sendiri dulu. Kalau ada yang bilang ya hidup itu biar berguna untuk banyak orang, tapi kita melupakan diri kita sendiri, itu namanya jahat. Kita gak menghargai bagaimana kita berusaha. Kita yang udah capek-capek mungkin dari segi pikiran atau dari segi perasaan, mungkin saat kita ditindas orang, saat kita udah direndahkan orang. Nah, kalau kita menjadi diri sendiri dan kita mau menjadi orang yang memang berubah dalam kehidupan, ya udah, jadilah diri sendiri. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Kita memang harus menjaga pikiran kita, apalagi menyangkut yang namanya uang. Saat kita tidak pernah menjaga pikiran kita, maka kita akan dikendalikan orang. Ibaratnya kita disetir orang dan kita tidak akan pernah menjadi diri kita sendiri karena kita terlalu mengikuti apa yang orang mau. Orang gak punya hak kok. Orang lain tuh gak punya hak bagaimana hidup kita. Orang gak punya hak bagaimana dia untuk melarang kita dalam sebuah keberhasilan. Itu gak boleh. Dirinya itu hanya orang yang gak sadar kalau dia itu gak punya hak apa-apa. Jadi kemajuan kita, kesuksesan kita ya itu diri kita sendiri. Mungkin saat berproses Anda dilihatnya ya mungkin sepele, terus Anda dianggap wah lu bukan siapa-siapa, lu gak bisa apa-apa. Ya biarin aja. Fokus aja dengan apa yang menjadi tujuan kita. Dan ada beberapa poin yang ingin saya bagikan bagaimana cara kita untuk menjaga pikiran kita agar selalu berkelimpahan soal uang. Ya, langsung kita mulai di poin pertama. Fokus pada tujuan sendiri. Ya, kita harus fokus pada tujuan sendiri. Kadang saat kita fokus pengen melakukan sesuatu, ada hambatan yang mungkin ya, kalau teman-teman mengalami, Anda harus wajib fokus untuk urusan orang. Itu adalah sesuatu yang menghambat Anda. Karena apa? Anda jadi orang yang gak produktif. Anda diwajibkan untuk melakukan sesuatu yang itu hanya untuk kepentingan orang lain. Itu juga sesuatu yang kurang baik. Berarti orang itu gak tahu diri. Kita harus fokus. Biarin aja apa kata orang. Misalkan tetangga Anda nih, atau saudara Anda yang mengharuskan Anda untuk melakukan sesuatu. Sedangkan Anda sendiri sedang merintis pekerjaan, merintis bisnis. Itu adalah orang yang gak tahu diri kalau seperti itu. Jadi abaikan saja. Masa bodoh lah kalau mau dimusuhi, kalau mau dibenci,
dibenci, mau didiemin, ya bodo amat. Dengan kita ikut apa kata mereka, terus kita takut dibenci, kita mungkin gak enakan atau apapun lah, terserah itu ya. Itu sama halnya udah kita akan menjadi orang yang memang selamanya akan disuruh-suruh. Apalagi saat Anda berhasil, biasanya justru akan banyak dimanfaatkan. Karena apa? Gak enakan, mungkin sungkan, mungkin wah kasihan atau apapun lah. Jangan miliki rasa-rasa itu kalau Anda ingin berhasil. Kalau Anda masih punya rasa-rasa seperti itu, maka waktu Anda yang berharga itu akan jadi sia-sia. Kenapa? Harus fokus urusan orang yang itu gak ada sangkut pautnya dengan Anda. Sekarang dipikir aja, kalau kita menuruti seperti itu, apa keuntungannya? Pertama. Kedua, adakah mereka membantu pekerjaan kita atau justru malah mereka menjadi penghambat kita? Karena dengan kita menuruti mereka, kita tidak akan pernah menjadi orang yang bisa menciptakan sesuatu atau kita mengejar sesuatu yang memang sudah lama kita inginkan. Nah, jadi kita memang harus fokus pada diri sendiri. Jangan kita, wah gak enak nih disuruh ini, wah takut, wah begini, wah begitu. Abaikan aja ya. Hidup Anda bukan dari mereka, hidup Anda ya dari Anda sendiri. Dan bagaimana Anda menciptakan kehidupan Anda sendiri. Ya, lanjut di poin kedua. Jaga konsistensi. Saat kita udah melakukan sesuatu, apalagi soal uang ya, kita harus menjaga pikiran kita. Kita harus konsisten. Misalkan Anda menginginkan penghasilan berapa, ya konsisten aja di situ terus. Anda bisa fokus aja sampai itu berhasil. Saat itu udah berhasil ataupun itu udah dikasih lebih, maka Anda bisa tingkatkan lagi dengan konsisten lagi. Anda pengen 10 juta sebulan, Anda udah dapat, tingkatkan lagi. Mungkin 50, 100, terserah. Itu bebas, nggak ada aturannya. Saat Anda udah konsisten di situ juga, ternyata dikasih juga. Nah, akhirnya apa? Anda bisa tingkatkan terus. Karena apa? Dengan Anda memiliki impian yang tinggi, semangat Anda juga akan semakin tinggi. Dan Anda bisa mendapatkan semua itu kalau Anda konsisten. Kalau Anda nggak konsisten, Anda mungkin ogah-ogahan, Anda mungkin ya mudah terpengaruh orang atau siapalah yang ada di sekitar Anda, mungkin teman-teman Anda, lingkungan Anda. Ya, Anda jadi nggak konsisten, ya semua itu nggak akan pernah terwujud. Dan ujung-ujungnya apa? Nanti nyalain orang lain. Kadang bisa juga nyalain keadaan atau bahkan menyalahkan Tuhan. Nah, itu pasti. Kitanya yang gak konsisten tapi kita cari pembenaran. Nah, itu jangan pernah dilakukan. Apalagi Anda menonton video-video yang ada di channel ini, terus Anda bilang, wah gak terbukti, wah gak bisa, bla 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 bla. Terus ada orang yang mungkin ikut komen, ujung-ujungnya apa? Alah, ngomong begitu, gua pinjem duit juga gak mungkin dikasih. Nah, mindset yang salah seperti itu ya. Minjem gak dikasih. Nah, hidup Anda dari pinjem meminjem. Anda belum tentu kenal dengan orang yang ada pinjem uangnya. Nah, itu menunjukkan mental Anda dan itu menunjukkan karakter Anda yang itu memang gak bagus ya. Jadi teman-teman konsisten ya. Jangan terpengaruh dengan orang. Terus jangan pernah nanti saat ada orang yang berusaha mungkin menggembosi Anda ya, dalam artian Anda sedang dalam perjalanan menuju puncak kesuksesan Anda, roda Anda digembosi orang biar Anda terhenti di tengah jalan. Kalau perlu bannya dipecahin biar Anda nggak bisa melanjutkan lagi. Kalau kita konsisten ya bodo amat, lu gembosin ya gue jalan kaki udah selesai, atau gue naik taksi online atau ojek online udah selesai ya, ibaratnya kalau itu dalam perjalanan. Tapi kalau itu dalam kehidupan, abaikan orang-orang seperti itu ya. Bukan ngajarin dendam, bukan. Karena saya tahu karakter orang-orang seperti itu kedepannya bagaimana. Saat Anda berhasil ya mereka akan menjadi bagian yang memang akan membuat kapal Anda bocor. Udah itu aja. Tujuan mereka hanya apa? Keuntungan sepihak. Jadi nggak ada mereka mengabdi kepada Anda, mereka memberikan support kepada Anda. Ya itu sesuatu yang sia-sia nanti kalau Anda terpengaruh dengan orang-orang seperti itu. Poin ketiga adalah terus berusaha. Ya, kita harus memang terus berusaha. Karena apa? Saat kita terus berusaha, itu kesempatan akan semakin datang. Jadi kita nggak boleh berhenti. Misalkan nih, Anda menginginkan sesuatu, terus ternyata belum mendapatkannya, Anda sudah berhenti berusaha. Anda nggak pernah berupaya. Anda diam di tempat dan Anda nggak pernah melakukan apa-apa. Ya, itu akan menjadi pilihan Anda juga. Hidup Anda akan seperti itu. Dan bahkan malah justru menurun. Diam dan tidak melakukan apa-apa adalah dua hal yang berbeda. Kita diam, kita bisa melakukan hal-hal yang memang itu menjadi sebuah tujuan kita. Diam bukan berarti tidak melakukan hal yang itu
menyangkut untuk kehidupan kita. Yang jelas kita harus terus berupaya, apapun caranya, bagaimanapun prosesnya, ya jalani aja. Mungkin saat Anda belum memiliki tujuan hidup, Anda tentukan dulu tujuannya bagaimana, terus Anda persiapkan semuanya. Dalam artian persiapkan bukan mempersiapkan peralatan mungkin atau mungkin fasilitasnya, bukan seperti itu. Tapi siapkan diri Anda dulu, mindset Anda, mental Anda, dan bagaimana Anda menciptakan semua itu dengan rasa yang gembira, bahagia, atau bahkan rasa yang memang sangat luar biasa dan tidak bisa digantikan oleh apapun. Jadi Anda memang harus menjadi orang yang selalu bergerak, bukan hanya diam di tempat. Saat Anda diam di tempat, Anda menyerah, Anda tidak pernah mendapatkan celah untuk mewujudkan semuanya. Di poin keempat, jangan pernah bilang impian Anda kepada orang lain. Ya, ini sebenarnya udah pernah saya singgung juga ya. Saya udah membuatkan video khususnya. Saat kita udah pernah mengungkapkan impian kita kepada orang lain, biasanya orang itu malah justru akan menjadikan mental kita ini jatuh. Kenapa? Hal yang Anda inginkan dirasa nggak mungkin, terus dirasa itu adalah hal yang nggak masuk akal, padahal dirinya aja bukan siapa-siapa. Kecuali Anda mengungkapkan kepada orang yang berhasil, yang udah maju, orang yang udah sukses. Tapi ingat ya, orang itu harus yang rendah hati saat kita pengen mengungkapkan apa yang menjadi impian kita. Karena apa? Nanti dirinya akan memberikan arahan kepada kita. Dirinya akan membagikan bagaimana proses dia dari waktu dia mulai berusaha sampai dia berhasil. Nah, itu justru hal yang sangat baik, hal yang sangat bagus, dan itu akan menjadi sebuah dorongan bagi Anda, dan Anda bisa menciptakan kehidupan Anda jauh lebih baik lagi. Jadi saat ada orang yang kita mungkin bercerita, mungkin kita mungkin pengen cari pendapat ya, atau kita pengen cari masukan, biasanya orang yang dirinya mungkin udah berhasil tapi dirinya bukan orang yang rendah hati, biasanya justru akan menjatuhkan kita, justru akan menghambat kita, dan dirinya nggak akan pernah memberikan dukungan berupa apapun. Jadi kalau Anda ketemu orang yang memang dirinya ini rendah hati dan dia berhasil, ya belajarlah ke dia. Mungkin Anda bisa menjadi seseorang yang mungkin bisa dibilang disuruh-suruh ya, bukannya rendah, tapi karena kita pengen belajar. Saya pernah melakukan hal tersebut ya. Jadi saya pengen belajar ke orang yang memang orangnya maju. Saya rela kok bawain tasnya kemana-mana, dan akhirnya apa? Ilmu dibagikan dan kita bisa belajar. Kita bisa mengambil ilmunya dan justru malah diajarin. Nah, itu luar biasa orang-orang seperti itu. Dan kita lanjut di poin kelima. Egois dibutuhkan. Kita membutuhkan sesuatu yang egois. Memang kita harus egois. Ada kalanya memang itu diperlukan. Karena kalau kita tidak memiliki rasa egois, kita akan banyak disetir orang. Jadi hidup kita ini malah orang yang mengatur. Seperti kita ini boneka yang bisa diatur kesana kemari. Dilempar ya kita ikut. Dibanting kita juga ikut. Mungkin digantung juga kita ikut. Jangan seperti itu. Kita harus egois, dianggap jahat, dianggap orang yang gak punya empati ya. Dengan itu semua ya, jadi tetap fokus pada diri kita, jadi orang yang memang fokus pada tujuannya. Dan setelah Anda menjadi orang yang maju, ingat ya, Anda boleh belajar di channel ini, tapi saat Anda udah berhasil, silahkan. Anda harus selalu rendah hati dan sukses berlimpahan.